Oke teman-teman, di video pertama kita sudah dapat ini teman-teman. Nah, jadi baru kan, mereknya seperti ini ya, ada kendala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan bagikan tutorial teman-teman, merubah remote STB V5 atau HGFC yang sudah rusak seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang case-nya sampai hancur seperti ini ya. Ini kita akan coba ambil mesinnya dan akan kita pindahkan ke mesin yang ke case yang baru. Nah, teman-teman silahkan bisa beli di online teman-teman, remote yang sama seperti ini. Biasanya sudah diberi keterangan remote non voice ya, non voice. Jadi walaupun di sini ada logo voice ya, tapi remote ini non voice ya, remote ini non voice. Nah, kemudian teman-teman bongkar dan pindahkan PCB mesinnya ke dalamnya. Jadi ini tadi kita sudah mengerjakan teman-teman. Nah, ini remote hasilnya, hasil dari bongkar ini teman-teman. Nah, buat lamanya itu seperti ini, ada coklatnya seperti ini ya. Tidak ada chip untuk Bluetooth, adanya cuma chip sensor untuk remote seperti ini ya. Jadi kita langsung proses saja teman-teman untuk pemindahan boardnya. Nah, untuk celah pembukaannya teman-teman bisa lihat ya, teman-teman arahkan posisi di lensa ya, penutup sensor infrared ya. Nah, teman-teman bisa masukkan sela-sela, mungkin pakai spatula atau pakai kuku saja udah cukup teman-teman. Kemudian silahkan jika sudah muncul renggangan, masukkan kuku satunya, jempol aja. Terus geser ke depan teman-teman. Jadi sambil ditarik gitu kayak. Nah gitu ada kancingannya lepas tak. Nah ini sudah terbongkar sebelah sini teman-teman. Kita tinggal coba sebelah sampingnya, caranya sama. Muncul celah, kuku masukkan. Nah gini. Nah gitu. Nah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita tinggal bongkar sebelah sini. Nah biasanya akan kalah salah satu teman-teman. Ada bagian yang dimana dia akan lepas. Nah sudah terbongkar, kemudian teman-teman bisa buka ya case-nya, PCB-nya. Nah PCB-nya seperti ini, seperti ini ya. Nah ini PCB untuk remote KW ya, remote KW non voice. Nah sekarang kita akan pasang untuk remote voice-nya teman-teman. Remote voice-nya akan kita coba pasangkan ya di sini ya. Nah kita akan masukkan di sini terlebih dahulu teman-teman ya, kebalik ya seperti ini. Kemudian sebelumnya kita harus cek dulu posisi dari remote ini normal atau tidak gitu ya. Ditandai dengan kita coba pasang baterai, kemudian coba kita tekan tiap tutnya. Jika ada reaksi berarti normal ya. Nah ini tidak menyala. Nah mati teman-teman, mesinnya tidak responsif, tidak ada reaksi kilat lampu LED-nya. Kita coba pakai baterai yang lain ya, coba dulu ya. Nah remote dalam kondisi off teman-teman, tidak ada reaksi sama sekali lampunya. Nah kita coba remote satunya teman-teman. Jadi kita ada beberapa remote ya di sini yang kondisi mungkin Bluetooth-nya masih oke. Kita cek dulu. Oke. Nah kemudian kita tekan remote-nya. Nah ini ada reaksi, lampu berkilat nyala ya, nyala ya. Kemudian di bagian volume, oke nyala. Nah jika sudah nyala baru kita pasang case-nya teman-teman, baru kita pasang case-nya. Ini berarti remote-nya normal. Nah kemudian yang nanti menjadi pertimbangan teman-teman adalah pada bagian sini ya, pada bagian
belakang case ya. Yang menjadi perhatian nanti di belakang case ini. Nah, setiap case memiliki tonjolan di sini berbeda-beda teman-teman. Di sini ada beberapa tonjolannya. Ini memang untuk menekan bot agar ke atas ya. Jadi jika ditekan nanti pas gitu ya. Oke, kita akan coba dulu untuk bagian baterai, jangan ditekan dulu teman-teman. Karena bagian sini itu untuk pengunciannya rewel ya, riskan ya. Jadi gampang patah atau pembukaannya agak susah. Jadi kita klikkan yang bagian depan aja. Ya, seperti ini. Nah, jika dirasa itu pencetannya aman ya, setelah terkancing, nah ini ada penekanan di mana tombol backnya itu susah banget teman-teman. Ini tidak bunyi, ditekan-tekan tidak bisa. Nah, ini caranya gini teman-teman, caranya gini, kita bongkar lagi ya, kita bongkar lagi. Kemudian seperti biasa kita celahnya di sini buka aja, geser. Nah, itu bagian samping juga sama, geser. Nah, jadi bagian ini jangan sampai terkunci terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman dimalkan dulu ya. Tadi yang berkendala ada di tombol back yang bawah. Nah, ini kita kurangi pakai cutter teman-teman. Nah, bagian sini kita kurangi pakai cutter karena bagian ini menekan gitu, jadi untuk tombolnya jadi kedorong ke atas gitu. Nah, bagian sini juga kurangi dikit tidak masalah ya. Nah, sudah oke. Atasnya dikit aja. Oke, sudah kita lepas, kita potong ya. Jadi ada lingkaran seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan pasang ya. Nah, kita akan pasang untuk case-nya. Kebalik ya, seperti ini. Kemudian kita pasang kembali case-nya. Ini remote HGHC teman-teman. Oke, nah kita tekan tombol backnya tadi kan susah gitu ya, ini kita coba tekan. Nah, aman teman-teman. Kita bisa tekan semua teman-teman,